Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Sahabat-sahabat yang berbahagia dimanapun sahabat berada, gimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, wa syukurillah, Allahu Akbar. Alhamdulillah, mudah-mudahan keadaan, kabar sahabat-sahabat semua ada dalam kebahagiaan dan juga berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya alhamdulillah pada hari ini hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 dan juga bertepatan pada tanggal 23 Ramadan 1441 Hijriah. Allah takdirkan kepada kita semua bisa berkumpul kembali. Allah takdirkan kepada kita semua memberikan kesempatan kepada kita untuk melakukan yang terbaik untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ya insya Allah pada hari ini kita akan belajar, kita akan berdiskusi tentang ibadah wajib dan sunnah dalam Islam. Yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Sigit Bayu Anggoro. Kepada Ustadz kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Semoga Allah yang maha baik, yang maha mendengar, maha menatap, menjadikan pagi kita di hari yang penuh berkah ini, di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan semua kita yang hadir senantiasa dijaga, dibimbing, dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita semua diberi kesempatan Allah dan kekuatan oleh Allah untuk memaksimalkan ibadah-ibadah kita, amal-amal soleh kita di 10 hari terakhir ini. Amin ya Rabbal Alamin. Yang pertama, tentu kita mengucapkan segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tidak ada nikmat kecuali bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kebahagiaan kecuali datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ada amal soleh yang bisa kita lakukan kecuali atas izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya tidak ada keutamaan sebuah pertemuan selain diawali dengan sama-sama kita saling mengajak dan mengingat betapa Allah sangat menyayangi kita, sangat memberi perhatian kepada kita. Oleh sebab itu, beliau Allah Subhanahu wa Ta'ala punya sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Bahkan seluruh kemuliaan Al-Quran dibuka dengan namanya yang mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Oleh karena itu, seorang ulama besar, yaitu Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, kalau tidak salah, pernah berkata, seandainya kalian mengetahui betapa hebatnya Allah mengatur dan menyayangi seluruh aktivitas dan kehidupan kalian, niscaya hati kalian akan menjadi lembut dan air mata kalian akan menetes karena cinta kepada Allah. Nah, jadi betapa kehadiran kita saat ini dalam kondisi sehat walafiat, alhamdulillah, karena Allah, karena rahmat Allah. Oleh sebab itu mari kita memuji dan mengagungkan Allah. Alhamdulillah, Allahu Akbar, la haula wa la quwata illa billah. Dan kita berdoa mudah-mudahan Allah karuniakan kita berkahnya Lailatul Qadar. Amin ya Rabbal Alamin. Yang kedua, saya harus mohon maaf ini karena kurang fit ya. Alhamdulillah, ini juga nikmat dari Allah. Hampir 2 atau 3 minggu alhamdulillah selama Ramadan ini badannya alhamdulillah terasa kurang fit. Setelah dipelajari salah satunya secara syariat sepertinya karena jarang keluar ya, jadi di rumah terus. Nah, ini juga harus kita sikapi dengan baik. Ternyata kalau kita biasa aktivitas di luar,
apalagi biasa olahraga seminggu sekali, nah maka harusnya kita rutinkan, gitu ya. Nah ini pengingat untuk diri sendiri. Jadi ternyata ibadah itu akan maksimal salah satunya kalau fisik kita, lahir kita sehat, gitu ya. Apalagi batin kita yang sehat, masya Allah, insya Allah akan lebih maksimal lagi ibadah kita. Baik, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita akan coba membahas materi yang sangat penting untuk kita bahas bersama. Meskipun saya rasa materi ini sudah sangat sering dan biasa kita dapatkan. Namun justru karena seringnya materi ini disampaikan, kadang kita merasa diri cukup hanya dengan mengetahuinya. Itu padahal kalau kita selami dan dalami, kita akan mendapatkan bahwa ilmu ini amat penting dan amat luas, gitu ya. Nah, oleh sebab itu kita coba akan bahas nih materinya. Judulnya ibadah wajib dan ibadah sunnah. Mohon izin konfirmasi ini kelihatan nggak ininya ini? Boleh bantu konfirmasi ya, ini kelihatan? Belum, Ustaz. Alhamdulillah. Kalau sekarang sudah kelihatan, Kang? Belum, Ustaz. Sambil begini, sambil zikir ya, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya, yang tampak di layar apa, Kang Usep, Hapunten? Terbagi dua, Ustaz. Yang gelap sama. Tapi ininya sudah kelihatan. Belum. Sekarang apa yang kelihatan hitam ya? Ya. Alhamdulillah, berarti sama penglihatan kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Udah Ya, jelas, Ustaz. ya, baik. Nah, mulai ya. Ini slide-nya sedikit saja, tapi yang paling penting sebenarnya adalah penguatannya. Ini judulnya ibadah-ibadah wajib dan sunnah dalam Islam. Yang pertama, kita simak terlebih dahulu hadis yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Innallaha qala man adali waliyan faqad adzantuhu biharbi. Nah, jadi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Allah Taala berfirman, man adali waliyan faqad adzantuhu biharbi. Barang siapa memerangi waliku, memusuhi waliku, membenci waliku atau kekasihku, maka aku akan memeranginya. Ini firman Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alaih. Hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan wajib yang kucintai. Wa ma yazala 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sehingga aku mencintainya. Fa'idha ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Jika aku telah mencintai hamba tersebut, maka aku akan memberi petunjuk pada pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar. Wa basarahu alladhi yubsiru bih. Dan aku akan memberi petunjuk pada penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat. Wa yadahu allati yabtushu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Memberi petunjuk pada kedua tangannya yang ia gunakan untuk memegang.
termasuk kakinya yang dia gunakan untuk berjalan. Wa in sa'alani la'u'tiyannahu wa la in ista'adani la'u'adhi wal apa ini la'u'idhannahu, ya, la'u'idhannahu. Apabila dia memohon kepadaku, pasti aku akan mengabulkannya. Dan jika ia memohon perlindungan kepadaku, pasti aku akan melindunginya. Hadisnya sahih, riwayat Bukhari nomor 2506. Nah, ini hadis yang bisa kita jadikan mukaddimah dari pertemuan kita atau sharing kita pada pagi hari ini. Hadis yang singkat, padat, namun begitu dalam makna dan hikmahnya. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan dalam hadis qudsi. Ini disebut hadis qudsi. Ya, Allah Subhanahu wa taala memberi wahyu kepada Rasul, Rasul lalu menyampaikannya kepada para sahabat. Gitu ya. Bedanya dengan Al-Qur'an, kalau Al-Qur'an wahyu tersebut redaksinya dari Allah dan Nabi Muhammad menyampaikan dan membacakannya tanpa merubah sedikit pun, meskipun hanya satu huruf, satu titik. Adapun hadis qudsi, wahyu yang diberikan Allah, namun redaksinya disampaikan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa firman Allah Subhanahu Wa Taala? Barang siapa memerangi waliku atau kekasihku, maka aku akan memeranginya. Berarti faedah yang pertama dari hadis ini, bahwa jangan sekali-kali ada di dalam hati kita untuk memusuhi, membenci orang-orang yang menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Yang pertama tentu dari kalangan para nabi dan rasul utusan Allah, karena mereka adalah hamba-hamba pilihan Allah, hamba-hamba yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, ya, kita sebagai orang yang mengaku diri beriman, maka 25 nabi dan rasul yang Allah sebutkan dalam Quran wajib kita imani dan kita hormati. Bahkan kita teladani akhlak-akhlak mulianya. Nah, tidak seperti sebagian, ya, kaum yang mengaku diri beriman, misalnya seperti teman-teman kita di agama Nasrani. Mereka mengaku beriman kepada Allah, tapi mereka membenci, bahkan memusuhi, ya, kekasih-kekasih Allah. Siapa mereka? Nabi-nabi yang lain yang mereka tidak sukai. Misalnya mereka sangat tidak suka dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena kalau mereka suka, nah berarti mereka akan beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitupun orang-orang Yahudi itu termasuk orang-orang yang tidak suka kepada Nabi Isa alaihissalam. Nah, sehingga mereka membencinya dan tidak menjadikannya teladan. Alhamdulillah, Allah berikan kita nikmat dan hidayah. Kita menghormati, memuliakan para kekasih Allah, terutama kalangan Rasul dan Nabi yang Allah utus. Yang kedua, siapa mereka kekasih Allah? Tidak lain dan tidak bukan para ulama. Ulama adalah pewaris para nabi dan rasul. Al-ulama warathatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi dan rasul utusan Allah. Merekalah yang berjuang siang malam untuk memberikan umat pencerahan agar mengenal Allah, taat kepada Allah, dan menghindari segala kemaksiatan yang dimurkai Allah. Nah, sehingga wajib kita menghormati, memuliakan para ulama. Siapa itu para ulama? Yaitu orang-orang yang berilmu dan dengan ilmunya dia takut kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Sesungguhnya yang takut kepada Allah yaitu para ulama. Ya, orang berilmu dan dengan ilmunya takut kepada Allah, taat kepada Allah. Nah, itu. Nah, ini faidah yang bisa kita ambil dari kalimat pertama. Kemudian yang kedua,
hambaku senantiasa mendekatkan diri padaku dengan amalan wajib yang kucintai. Hambaku senantiasa mendekatkan diri padaku dengan amal-amalan sunnah sehingga aku mencintainya. Nah, dua kalimat ini merupakan kalimat yang sangat penting bagi kita. Allah mengabarkan lewat hadis qudsinya ini bahwa jalan kita agar dicintai Allah sebenarnya sederhana. Dua saja. Satu, kita dekatkan diri kita kepada Allah dengan ibadah wajib atau ibadah fardu. Kemudian yang kedua, kita mendekat kepada Allah dengan ibadah sunnah. Sehingga pada akhirnya Allah mencintai kita. Dan saat Allah mencintai kita, apa yang terjadi? Masya Allah. Ini hanya gambaran kecil saja atau sedikit saja. Ketika Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan memberi petunjuk pada semua anggota tubuhnya. Di mana ia akan melihat dengan pandangan yang diridhoi Allah. Berarti dia hanya ingin dan suka memandang yang Allah suka. Dia membenci memandang apa yang Allah benci. Kemudian tangannya, kakinya, pendengarannya, mulutnya, semuanya oleh Allah dibimbing. Sehingga semua aktivitasnya akan menjadi bagian dari amal soleh. Nah, ini menarik. Jadi awalnya dimulai dengan informasi jangan sampai kita memerangi, memusuhi, melukai para kekasih Allah. Siapa kekasih Allah tadi? Orang yang berilmu, yang dengan ilmunya mereka takut kepada Allah. Pasti ciri-cirinya adalah sesuai dengan lanjutan hadis ini. Hambaku senantiasa mendekatkan diri dengan amalan wajib. Berarti ciri-ciri wali kekasih Allah itu, ya selain para ulama tadi, bisa jadi orang-orang yang biasa, ya mungkin mahasiswa, mungkin pedagang di pasar, mungkin buruh, ya yang bekerja di pabrik, mungkin karyawan swasta, atau mungkin seorang pengajar, atau mungkin seorang santri, dan seterusnya apapun profesinya, asal dia melakukan dua amalan, yaitu mendekatkan diri pada Allah dengan amalan wajib dan mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan sunnah, maka dia juga berpeluang menjadi hamba yang dicintai Allah. Kalau sudah dicintai Allah, maka seluruh bagian tubuhnya akan dibimbing oleh Allah sehingga melakukan amal-amal yang baik-baik. Gitu ya. Jadi nggak ridho, nggak suka Allah kalau membiarkan hamba yang dicintainya matanya dipakai maksiat, tangannya dipakai maksiat. Sehingga salah satu ciri orang atau hamba yang dicintai Allah, maka semua bagian tubuhnya akan dibimbing untuk melakukan amal-amal yang dicintai Allah. Dan di bagian akhir kita mendapatkan informasi yang sangat penting bahwa hamba yang dicintai Allah itu kalau dia memohon, ya, wa in sa'alani la u'tiyannahu. Apabila dia memohon, meminta kepadaku, berdoa kepadaku, la u'tiyannahu, maka benar-benar. Ini ada dua huruf taukidnya, ya, ada lam dan ada nun taukid. Jadi sungguh benar-benar tanpa sedikit pun diragukan. Orang yang mencintai Allah pasti kalau doa dikabulkan. Nah, inilah kenapa tadi sudah disebutkan kekasih-kekasih Allah itu kalau berdoa ngangkat tangan langsung dikabulkan. Gitu ya. Namun hebatnya karena ilmu mereka nggak sembarangan minta kepada Allah. Apalagi sekedar dunia. Enggak, mereka akan memilih doa-doa terbaik. Gitu ya. Nah, makanya para nabi dan rasul itu kalau sudah angkat tangan, itu diijabah oleh Allah. Wala in ista'adani la'u'idzannahu. Kalau mereka meminta perlindungan kepadaku, maka aku akan lindungi. Nah, apalagi sekarang musim corona nih ya, kita
tidak bisa melihat sedikit pun corona ini karena sangat kecil ya, harus dilihat dengan mikroskop ya, sehingga tidak ada tempat berlindung selain Allah. Dan bagi hamba-hamba yang dicintai Allah, kalau dia minta perlindungan pasti ya Allah akan melindungi. Nah, ini mungkin jadi pengantar sebagai mukadimah awal untuk materi kita pada pagi hari ini. Ya, hadis sahih riwayat Bukhari. Selanjutnya, kalau kita mau lihat gambaran bangunan Islam atau gambaran struktur dalam Islam, mungkin ya, atau bisa kita permisalkan seperti ini. Sebuah pohon, ya, yang tentu sebuah pohon itu akan memiliki akar-akar yang menancap ya di tanah. Ada nanti akarnya serabut, ada yang akarnya tunggang. Nah, kalau pohon ini tentu akarnya tunggang. Akar yang kokoh, kuat, menjalar, gitu ya. Kemudian dia juga pasti ada batang yang sudah mulai kelihatan di atas tanah. Kemudian muncul ranting-ranting dan akhirnya ditutup dengan daun-daun yang hijau, ya. Nah, ini mungkin kalau kita bisa gambarkan gambaran Islam atau struktur bangunan Islam itu terdiri dari 3 hal minimal. 1, terdiri dari akar atau pondasi yang kokoh. 2, mesti bangunan Islam itu dibangun di atas batang yang kokoh. Kalau dia rumah berarti tiang-tiang penyangga yang kokoh dan ditutup dengan daun-daun yang indah. Kalau bangunan berarti ditutup dengan atap yang kokoh, yang indah. Maka apa pondasi, apa akar dari bangunan Islam itu tidak lain dan tidak bukan adalah akidah. Nah, jadi ini hanya ilustrasi saja ya, yang bisa digunakan untuk mempermudah kita memahami bangunan Islam secara utuh. Jadi dasarnya, pondasinya adalah akidah. Apa itu akidah? Yaitu keyakinan kuat tanpa adanya keraguan. Jadi kalau orang sudah memiliki akidah, apalagi akidahnya betul-betul kuat, maka berarti tidak ada keraguan sedikit pun padanya. Gitu ya. Apa contoh akidah di dalam Islam? Yang paling pokok dan paling mendasar adalah rukun iman. Rukun iman di dalam Islam ada 6. Apa saja? Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada rasul-rasul utusan Allah, iman kepada hari kiamat, dan yang terakhir yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Ya, takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pondasi seorang muslim yang baik. Semakin bagus akarnya, semakin kuat pondasinya, maka dia bisa membangun bangunan Islamnya dengan kokoh. Gitu ya. Misalnya pohon ini tidak mungkin pohon beringin yang tingginya katakanlah 10 meter ya di atas permukaan tanah. Tapi akarnya, mohon maaf, hanya akar serabut gitu ya, yang panjangnya di dasar tanah hanya 5 cm. Maka ini mustahil, pasti pohon tersebut segera tumbang ya. Jadi tidak harus menunggu angin yang kencang, maka beberapa detik setelah dia berdiri pasti dia jatuh. Karena apa? Karena pondasi dan akarnya tidak kuat. Nah, begitulah dengan keislaman kita ya. Maka kalau mau kuat Islam kita, perkuatlah akidah kita, perkuatlah tauhid kita, sehingga kita bisa membangun keislaman kita ini dengan baik. Gitu ya. Yang kedua, yaitu bagian batang. Nah, batang di dalam Islam mungkin kita bisa ibaratkan seperti bagian syariah. Ya, syariah itu adalah hukum-hukum, perintah-perintah, dan larangan-larangan. Dalam agama Islam itu termasuk atau mencakup syariah. Nah, syariah di sini bisa diwakili dengan ibadah. Nah, jadi tidak cukup
kita hanya mengaku beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, tanpa merealisasikan ibadah yang nyata. Misalnya sholat, puasa, zakat, haji. Mohon maaf. Nah, jadi wajib bagi kita seorang yang mengaku diri muslim, muslimah, untuk melaksanakan ibadah. Bahkan kalau kita tidak melaksanakan ibadah ini, maka keimanan kita itu sama dengan nol. Ya, nanti ada orang yang mengaku beriman tapi nggak melaksanakan ibadah atau bahkan meninggalkan ibadah. Nah, dia dihukumi kafir atau murtad dari agama. Kenapa? Karena ibadah ini adalah penyokong, gitu ya, bangunan Islam. Gitu. Nah, yang ketiga di bagian atasnya adalah akhlakul karimah atau akhlak. Itu artinya perilaku baik yang didasari atas iman, gitu ya. Kenapa ditulis atas dasar iman? Karena ada juga perilaku yang baik tidak didasari atas iman. Iman kepada siapa? Yang tadi rukun iman. Iman kepada Allah, kepada Rasul-Rasulnya, kepada kitab, dan seterusnya. Artinya, dia melakukan perbuatan baik hanya karena apa? Dia merasa itu baik. Gitu ya. Misalnya orang Nasrani, atau orang Katolik, atau orang Buddha, atau orang Hindu. Dia memberikan orang-orang miskin pakaian, makanan. Maka mereka sudah bisa disebut sebagai orang yang baik, ya, memiliki perilaku yang baik, tapi tidak bisa mereka disebut memiliki akhlakul karimah. Karena syarat akhlakul karimah dalam Islam, perilaku yang dilakukan harus didasarkan atas iman. Iman yang benar kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah, oleh sebab itu, tiga bagian inilah yang bisa membangun keislaman dalam diri kita. Jadi tidak cukup dengan menyatakan diri yakin, harus kita beribadah dengan baik. Kemudian tidak cukup ibadah yang baik, merasa diri sudah baik, sudah soleh. Namun kita juga harus memiliki akhlakul karimah, perilaku yang baik dengan niat yang ikhlas. Nah, oleh sebab itu, inilah bangunan Islam mungkin secara umum. Nah, ini apa ini? Ini tadi saya nyari rumah mewah harga 1 triliun. Ya, saya dapat ini ya di internet tadi. Masya Allah. Jadi begitu banyak rumah mewah. Ya, saya doakan mudah-mudahan teman-teman semua, kita semua dapat rumah yang jauh lebih indah dari rumah-rumah seperti ini. Ya, jadi ini hanya rumah di dunia, tapi bagus ya, tetap ya, alhamdulillah bagus dan mewah. Tapi insya Allah ada rumah yang lebih indah, ya, bahkan istana yang lebih megah yang Allah siapkan bagi hamba-hamba yang beriman, yang beribadah dengan baik, yang berakhlakul karimah di surga Allah Subhanahu wa taala nanti. Nah, jadi jangan sampai kita rugi 2 kali ini. Ya, saya suka lihat rumah-rumah mewah, mobil-mobil mewah, ya, mohon maaf di YouTube ataupun di foto-foto itu ya. Tapi suka jadi doa, ya Allah, jangan sampai saya rugi 2 kali. Di dunia hanya bisa lihat-lihat saja rumah mewah seperti ini. Di akhirat jangan sampai nggak dapat rumah mewah. Gitu ya. Nah, oleh sebab itu nanti ada salah satu hadis yang mendorong kita untuk beribadah dengan ikhlas karena Allah. Ibadahnya sangat sederhana, hanya 2 rakaat, laksanakan sebelum sholat subuh, ya, qobliyah subuh, atau ada yang menyebutnya sholat fajar. Maka Rasulullah SAW bersabda, 2 rakaat sebelum sholat subuh, ya, rakaat al-fajr khairum minad dunya wa ma fiha. Nah, jadi 2 rakaat sholat sunnah sebelum sholat fardu subuh
ya, itu nilainya lebih berharga di sisi Allah dari dunia dan seisinya. Jadi kalau ini kan hanya 1T, 2T, 3T. Dan ini belum apa-apanya dibandingkan rumah-rumah yang lain di dunia. Ya, masih ada yang lebih indah dari ini. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala lewat Rasul Shallallahu alaihi wasallam, 2 rakaat salat sunnah qobliyah subuh lebih indah, lebih mahal, lebih mewah daripada dunia dan seisinya. Allahu Akbar. Dunia dan seisinya. Allahu Akbar. Nah, oleh sebab itu, jangan mau rugi 2 kali. Nah, kalau Allah dorong kita untuk melaksanakan ibadah-ibadah, apalagi diberikan kabar-kabar gembira tentang pahala-pahalanya, nah maka ayo kita semangat. Misalnya nanti tasbih, tahmid, tahlil yang kita ucapkan di dunia, apa itu tasbih subhanallah, tahmid apa itu alhamdulillah, tahlil apa itu la ilaha illallah dan seterusnya. Maka setiap ucapan tasbih tadi, kata Rasulullah SAW, nanti di surga akan menjadi pohon-pohon, ya, yang akan ditanam oleh Allah untuk kita. Subhanallah. Ini ada pohon-pohon nih bagus nih, kurma atau apa, kelapa nih. Nah, pohon-pohonnya kita tanam dengan memperbanyak tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa gambar ini dihadirkan? Ini salah satunya untuk menggambarkan tadi bangunan Islam. Nah, semakin kokoh bangunan seperti ini, maka pasti kita bisa pastikan, maka pondasi rumah ini pasti dibangun dengan kokoh. Nah, jadi nggak mungkin bangunan 2-3 lantai seperti ini dibangun pondasinya hanya 5 cm di bawah permukaan tanah. Nggak mungkin. Pasti dibangun ya bermeter-meter dengan bahan dan kekuatan yang baik. Nah, oleh sebab itu Islam kita juga begitu. Kalau mau kuat, sekali lagi, akidah kita belajar ilmu tentang akidah yang baik, ya, tentang rukun iman yang baik. Kita belajar bukunya, kita simak ceramah-ceramah para ulama. Kemudian tidak cukup dengan itu. Bangunan yang mewah dan megah ini pun tersusun atas tiang-tiang penyangga. Karena sekokoh apapun pondasi di bawahnya, kalau enggak punya tiang-tiang penyangga ini semuanya, tembok-tembok ini, maka dia tidak akan menjadi satu kesatuan bangunan yang utuh. Maka inilah ilustrasi dari ibadah. Kalau mau kita bangun tiang-tiang penyangga dari keislaman kita, maka ibadah kita perkuat. Dan yang terakhir, ditutup dengan atap-atap yang juga kokoh dan megah. Nah, inilah ilustrasi dari akhlakul karimah. Jadi tidak cukup dengan ibadah, tapi kita harus memastikan diri punya akhlak yang baik. Kalau kita ditanya, apa tujuan kita diciptakan oleh Allah Ta'ala? Maka ada 2 jawabannya minimal yang disebutkan Allah dalam Quran. 1, supaya kita beriman kepada Allah. Jadi tujuan kita diciptakan nih, yang harus kita pahami betul-betul, ternyata untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahul ladzi khalaqas sab'a samawatin wa minal ardi mithlahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah lah yang menciptakan 7 langit dan seperti itu pula bumi. Perintah Allah berlaku padanya agar kamu maha kuasa atas segala sesuatu, dan sesungguhnya ilmu Allah benar-benar meliputi segala sesuatu. Surat At-Tolab ayat 12. Ini tujuan penciptaan kita yang pertama. Yang kedua, tujuan kita diciptakan oleh Allah adalah untuk beribadah kepada Allah semata. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Allahu Akbar. Inilah indahnya Islam. Allah benar-benar menuntun kita dengan begitu indah. Gitu ya.
Padahal kalau mau tahu ya jawaban ini apa tujuan kita diciptakan oleh Allah Ta'ala, maka begitu banyak orang yang pusing sampai habis umurnya dia belum tahu jawabannya. Gitu ya. Belum tahu hakikat dirinya sendiri. Untuk apa saya diciptakan? Makanya banyak para filosof ya, seperti Aristoteles, Socrates, dan seterusnya, itu termasuk orang-orang yang betul-betul mencari ya hakikat diri, sehingga banyak kalimat-kalimatnya yang yang menggambarkan hal tersebut. Namun menariknya kalau mencari berpikir sendiri kritis seperti itu, dua kemungkinannya. Satu, ketemu. Maksudnya ketemu kesimpulannya. Maka kalau ketemu kesimpulannya, maka dia pasti akan beriman kepada Allah. Namun yang celakanya, dia habiskan waktunya untuk berpikir tentang hakikat kenapa dia diciptakan. Nah, tidak ketemu jawabannya. Nah, inilah orang yang rugi, maka dia mati dalam kondisi tidak beriman. Nah, indahnya Islam, alhamdulillah Allah tuntun kita dengan Al-Quran, dengan sunnah-sunnah Nabi SAW, kita langsung temukan jawabannya. Bahkan ayat-ayat ini termasuk ayat yang selalu kita dengarkan, diucapkan oleh guru-guru kita. Ini tanda bahwa Islam punya visi yang sudah jelas. Jadi sejak kecil, ya, sejak baru ngomong, gitu ya, atau baru sekolah SD, gitu ya, maka sudah dikenalkan. Kenapa kita diciptakan anak-anak? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku, beribadah kepadaku. Berarti hanya untuk ibadah kepada Allah nih tujuan penciptaan kita. Nah, oleh sebab itu inilah materi yang sangat pokok, yaitu kita bisa beribadah kepada Allah dengan sebenar-benarnya ibadah. Gitu ya. Nah, ini pengantar. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa yang dimaksud dengan ibadah? Karena tujuan penciptaan kita yang kedua, selain beriman kepada Allah, adalah beribadah kepada Allah. Apa yang dimaksud dengan ibadah itu? Secara bahasa, ibadah itu adalah merendahkan diri, tunduk patuh. Secara istilah, segala perbuatan yang jika dikerjakan akan mendatangkan cinta dan ridho Allah Azza wa Jalla. Baik perbuatan itu berupa ucapan atau perbuatan atau tindakan fisik. Baik yang zohir, yang fisik, yang terlihat, maupun yang batin, maupun yang tidak terlihat. Artinya ada di akal dan ada di hati kita. Nah, semua perbuatan yang jika dikerjakan ini akan mendatangkan cinta dan ridho Allah. Maka itulah yang dimaksud dengan ibadah. Nah, jadi itulah tugas penciptaan kita. Termasuk kita belajar seperti ini, menghabiskan waktu setengah jam, 1 jam untuk sharing seperti ini. Ini adalah ibadah. Gitu ya. Jadi segala perbuatan yang jika dikerjakan mendatangkan cinta Allah. Nah, ibadah kepada Allah, kalau kita lihat pembagiannya, ini sesuai dengan pelaksanaannya bisa dibagi dua. Kalau dibagi berdasarkan pelaksanaannya. Yang pertama namanya ibadah khusus atau sering dikenal dengan istilah ibadah mahdhoh. Ibadah yang perincian, ketentuan, dan tata caranya telah diatur syariat. Maksudnya diatur oleh Islam dengan detail. Misalnya sholat, puasa, zakat, haji. Jadi ibadah khusus, ibadah mahdhoh ini adalah ibadah yang ketentuannya, tata caranya, waktunya, gitu ya, semuanya sudah diatur detail oleh Islam. Misalnya apa? Sholat fardu ini terutama ya, termasuk sholat sunnah juga ya, puasa wajib, puasa sunnah, zakat, sedekah, haji, umroh, ini semuanya ibadah mahdhoh. Artinya tidak boleh kita laksanakan asal-asalan dan ngarang, nggak boleh, gitu ya. Jadi sholat harus sesuai dengan tuntunan para ulama, sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Begitupun puasa kita, zakat, dan ibadah haji.
Yang selanjutnya adalah ibadah umum. Ibadah ghairu mahdhah. Artinya segala perbuatan baik yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya di luar ibadah mahdhah. Nah, jadi selain ibadah mahdhah, perbuatan-perbuatan baik kita seperti bersedekah, ya, membantu orang lain yang kesusahan, bekerja, belajar, menjalin silaturahim, olahraga, ya. Kalau diniatkan semua ini ibadah kepada Allah, gitu ya, ini semuanya bernilai, gitu ya, yang ketentuannya tidak ada secara khusus, tetapi ya kita bisa laksanakan harus dengan ikhlas tentunya dan dengan baik, gitu ya. Nah, ini ibadah ghairu mahdhah. Sehingga tidak boleh kita membatasi bahwa yang dimaksud dengan ibadah dalam Islam hanya sholat, puasa, zakat, haji. Nah, bersedekah, bekerja, belajar, menjalin silaturahim, termasuk olahraga, termasuk makan dan minum, kalau kita laksanakan dengan baik, mengikuti sunnah-sunnah Nabi, makan, minum dengan tangan kanan, sebelum makan, sebelum minum, baca bismillah, sebelum makan, sebelum minum, berniat bahwa makan dan minumnya supaya bernilai ibadah. Ya, kemudian makan dan minum sambil duduk, makan dan minum ya tidak berlebihan, ya. Kemudian setelah makan dan minum baca doa, setelah makan dan minum cuci tangan. Semua ini kalau mungkin aktivitasnya aktivitas biasa, misalnya olahraga. Tapi kalau niatnya bagus, caranya bagus, nah maka ini juga termasuk ibadah, gitu ya. Nah, ini ibadah di dalam agama Islam, ya, yang indah diatur dengan begitu rapi. Kemudian pembagian ibadah sesuai dengan tingkatannya. Nah, ada ibadah wajib, fardu, ada ibadah sunnah. Nah, kita pembahasannya di sini ya, ibadah wajib pada ibadah sunnah. Ibadah wajib sering disebut ibadah fardu. Apa arti ibadah wajib atau fardu? Secara sederhana artinya ibadah yang harus dilaksanakan jika ditinggalkan dengan sengaja berdosa. Bahkan kalau diremehkan, ibadah tersebut bisa keluar dari Islam atau kafir. Misalnya sholat, puasa, zakat, haji. Ini termasuk ibadah wajib ya yang harus kita laksanakan. Gitu ya. Nah, dan kalau kita tinggalkan dengan sengaja berdosa kita dan dosa besar, gitu ya. Nah, sekarang kita sedang saum Ramadan, maka ini wajib sesuai dengan firman Allah, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa, ya. Nah, asyam di sini karena dia pakai alif lam ma'rifah, dia khusus maksudnya yang diwajibkan adalah puasa Ramadan. Di ayat selanjutnya nanti Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat 184 atau 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Quran, bulan Ramadan. Jadi perintah puasa di atas dikhususkan dengan ayat selanjutnya bahwa puasa itu yang dimaksud adalah puasa Ramadan. Wajib dilaksanakan. Nah, kalau ditinggalkan dengan sengaja tanpa ada alasan atau uzur yang syar'i maka berdosa. Kalau ditinggalkan dan sengaja meremehkan syariat Islam, misalnya nggak mau sholat, nggak mau puasa, nggak mau zakat, atau nggak mau haji, sengaja dan meremehkan, gitu ya, syariat ini, maka dia bisa keluar dari Islam. Nah, inilah pentingnya kita mengetahui ini, ya, ibadah wajib. Jadi hati-hati, meskipun kita mengaku diri Islam, berpakaian Islam, gitu ya, kemudian sehari-hari bicara Islam. Tapi kalau kita sampai meninggalkan ibadah-ibadah yang sifatnya wajib ini, bahkan meremehkannya, maka bisa keluar dari Islam. Gitu ya.
seperti itu. Jadi keluar dari Islam tidak harus ya dengan menyembah berhala atau menyembah patung Yesus, menyembah dewa Siwa, Brahmana dan seterusnya, tapi dengan meremehkan hukum-hukum Allah yaitu ibadah-ibadah wajib juga bisa keluar dari Islam. Nauzubillah tsumma nauzubillah, semoga Allah menjaga kita semua. Kemudian setelah ibadah wajib yang tentunya kita wajib untuk laksanakan dengan baik, maka kita juga dikenalkan ada ibadah sunnah. Ibadah yang sangat didorong untuk dilaksanakan. Jika ditinggalkan, rugi. Nah, ini mungkin bisa jadi gambaran ya. Apa itu ibadah sunnah? Yaitu ibadah yang sangat didorong untuk dilaksanakan. Ya, atau seringkali kita mendapat definisi, yaitu ibadah yang kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak dapat dosa. Gitu ya. Itu definisi yang sering disampaikan oleh para ulama, para dai. Namun kami kuatkan di sini supaya semangat, maksudnya untuk kita laksanakan ibadah sunnah, definisinya adalah ibadah yang sangat didorong untuk dilaksanakan. Jika ditinggalkan, memang tidak dosa, tapi rugi. Kenapa bisa rugi? Karena kita tidak bisa mengandalkan ibadah wajib kita saja. Kenapa? Kalau kita mau kita mau evaluasi saja sholat kita, ya, puasa kita sudah betul-betul nggak sholat dan puasa kita ikhlas karena Allah. Maka kalau saya malu, ya, hanya mengandalkan sholat dan puasa yang dilaksanakan. Kenapa? Karena sadar bahwa sholatnya masih banyak yang tidak khusyuknya, banyak ingat hal-hal dunia di dalam sholat, gitu ya, banyak lupa ke Allahnya, itu. Kemudian gerakannya juga belum tumak ninah dengan baik, dan seterusnya. Jadi kalau mengandalkan pahala sholat saja, nah ini terus terang malu, gitu ya. Sehingga kata guru kita Agim, kalau kita minta surga dengan sholat yang sudah kita laksanakan, maka kita malu. Justru sebaliknya, dengan sholat yang kita laksanakan secara tidak maksimal, kita lebih berharap ampunan Allah. Ya Allah, ampuni hamba, sholat hamba masih kesana kemari, belum khusyuk, dan seterusnya. Ampunan Allah kita lebih harapkan daripada minta pahala yang banyak. Nah, oleh sebab itu, ibadah sunnah adalah ibadah yang akan menambal ya ibadah-ibadah fardu kita yang masih kurang, yang bolong di sana sini, gitu. Jadi intinya rugi kalau ditinggalkan. Namun yang menarik, kalau sampai ditinggalkannya dengan meremehkan, ya, nah maka dia keluar dari agama Islam. Nah ini hati-hati juga nih ya. Jadi ada ibadah wajib juga kalau diremehkan bisa keluar dari Islam. Ibadah sunnah juga bisa keluar nih dari Islam dan tidak diaku oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, apa sabda Nabi SAW yang terkenal dia? Barang siapa yang membenci, faman rogiba an sunnati, barang siapa yang membenci, ya, meremehkan, meninggalkan jauh-jauh sunnahku, falaisa minni, maka dia bukan golonganku. Aduh, ini berat sekali ancaman dari Rasulullah. Jadi kata beliau, siapa yang membenci sunnahku, meremehkan sunnahku, meninggalkan jauh sunnahku, falaisa minni, tidak diaku oleh Rasul. Berarti bukan orang Islam nih. Karena apa? Karena golongan Rasulullah adalah orang-orang yang beriman. Nah, gitu ya. Jadi kalau ditinggalkannya karena lalai, maka rugi. Tapi kalau ditinggalkannya karena membenci sunnah Nabi, ya hati-hati. Ya, apa contoh sunnah? Banyak ya. Sholat sunnah, puasa sunnah, Senin Kemis, sedekah, ya itu sunnah. Umroh
Itu juga sunnah. Berdoa sebelum beraktivitas, misalnya mau makan, doa dulu, mau minum, doa dulu, mau olahraga, doa dulu, mau tidur, doa dulu. Semua aktivitas harian kita lakukan doa sebelumnya, maka ini juga sunnah Nabi SAW. Termasuk hal yang ringan, memotong kuku, ya, dan seterusnya. Banyak sekali amalan-amalan sunnah. Nah, kalau kita kerjakan ini semuanya, ini bisa menambah pahala kita, kemudian menambal ya ibadah-ibadah fardu kita yang kurang. Dan keduanya kalau kita laksanakan dengan baik, baik fardu maupun ibadah sunnah, maka kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin begitu, mungkin Kang Usep sebagai gambarannya. Selebihnya mungkin kita diskusi, silahkan. Tentu bukan pembahasannya tentang sholat, puasa, zakat gitu ya. Karena nanti mungkin ada pembahasan khusus yang lebih detail. Allahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Silakan sahabat-sahabat yang akan berdiskusi tentang ibadah. Yang akan berdiskusi boleh dilambaikan tangannya supaya operator bisa mengaktifkan audionya. Silahkan teman-teman sekalian, Masya Allah. Silakan sahabat-sahabat. Ibu Amoy, operator mohon maaf, boleh diaktifkan soundnya buat Ibu Amoy. Mikrofonnya, ya silakan. Assalamualaikum Ustadz. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustadz, saya kabarnya mau Ibu? nanya, seandainya kan gini, saya mengikuti acara kegiatan Baksos untuk bagi-bagi sembako umpamanya. Nah, pada saat saya keliling itu, sampai-sampai saya lupa kalau saya belum menjalankan sholat asar. Terus sampai ke maghrib. Pas di maghrib, buka puasa bersama, lalu sholat bersama. Saya lupa tuh dengan sholat asar saya yang terlewatkan. Sementara saya melakukan perbuatan yang menurut saya itu perbuatan baik gitu loh Ustaz. Nah itu bagaimana dalam hukum Islam Ustaz? Bismillah. Yang pertama, kalau kita melaksanakan atau tidak mengerjakan sholat pada waktunya karena tidak sengaja, maka insya Allah tidak apa-apa. Karena Nabi SAW pernah bersabda, Rufi al-qalam an thalathin, diangkat pena atas 3 orang. Maksudnya diangkat pena itu tidak dicatat pahalanya, tidak dicatat dosanya kepada 3 orang. Satu, orang yang tidur sampai dia bangun dari tidurnya. Yang kedua, orang yang masih kecil, masih belum balik, ya, sampai dia nanti balik, sudah paham mana yang benar, mana yang salah. Dan yang ketiga, orang yang hilang kesadarannya, atau bisa juga disebut lupa, karena dia tidak sadar. Ya, maksudnya tidak sadar di sini, dia secara tidak sengaja meninggalkan sholat. Artinya tidak sengaja. Sampai dia tahu bahwa dia belum sholat. Gitu ya. Nah, jadi Allah mengangkat pena atau tidak dicatat ya sebagai sebuah dosa sampai seorang itu mengingat. Nah, oleh sebab itu Rasul SAW pernah ditanya bagaimana dengan sholat yang lupa dikerjakan oleh seorang sahabat. Sholatnya adalah sholat subuh. Bangun-bangunnya itu jam 9, jam 10 pagi. Ya, sedangkan sholat subuh itu sudah lewat waktunya. Sudah nggak boleh dikerjakan lagi kalau sudah matahari terbit. Namun, kata Rasulullah, sholatlah ya setelah kamu ingat. Jadi sholatlah kalian setelah kalian ingat. Nah, jadi
Inilah bagian dari indahnya Islam. Rukhsah namanya, ya, keringanan dari Allah. Jadi Allah mengajarkan kita tetap disiplin karena 5 waktu sholat sudah ditentukan waktunya. Berarti kalau dikerjakan di luar waktunya tidak dianggap sholatnya, ya. Ini mengajarkan disiplin. Namun kalau kita ada uzur seperti yang barusan lupa atau seperti tadi tertidur sampai betul-betul belum bangun karena betul-betul malamnya capek gitu ya, dan seterusnya, maka sholatlah langsung ketika ingat gitu, sambil kita istighfar yang banyak, mudah-mudahan tidak terulangi lagi gitu ya. Jadi insya Allah tidak apa-apa, insya Allah. Masya Allah. Selanjutnya ada lagi Ustadz dari Ibu Santi Dewi. Tafadhol. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustaz, kalau sholat, kadang kan saya belajar menghafal surat. Nah, saya pakai itu di rakaatnya gitu Ustaz ya, bacaannya. Nah, itu kadang suka lupa Ustaz, sambungan ayatnya. Jadi saya suka berhenti sepotong, terus saya lanjut sholatnya. Itu gimana Ustaz hukumnya? Boleh nggak? Ya, nah ini sudah masuk bab sholat. Yang pertama, kita sholat sesuai dengan ilmu yang sudah diajarkan oleh para ulama, para guru-guru kita semuanya berdasarkan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti tadi yang sudah disampaikan, sholat termasuk ibadah mahdhoh yang perinciannya sudah didetailkan, gitu ya. Nah, nanti sholat itu ada yang disebut dengan rukun. Rukun itu artinya gerakan atau bacaan di dalam sholat yang harus kita laksanakan dengan baik, gitu. Nggak boleh ditinggalkan. Kalau ditinggalkan, maka tidak sah sholat kita. Ada yang namanya di gerakan atau ibadah dalam sholat itu sunnah, ya, sunnah, gitu ya. Nah, kalau ditinggalkan ini tidak apa-apa, tapi sekali lagi tadi rugi. Nah, maka tinggal kita lihat tadi bacaan yang ditinggalkan itu apa? Apakah termasuk bacaan atau gerakan yang rukun atau bacaan dan gerakan yang sunnah. Nah, sekarang kita lihat kalau yang rukun yang harus dibaca saat sholat itu diantaranya satu adalah takbiratul ihram untuk memulai sholat. Allahu Akbar. Harus itu ya, untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah, maka baiknya ya yang jadi prioritas kita pertama kali setelah kita mengenal Islam ini, maka surat Al-Fatihah lah yang harus dipegang, gitu ya, yang harus dipelajari gitu. Bagaimana kalau bacanya baca huruf Latin nggak masalah. Bagaimana kalau bacanya terbata-bata nggak masalah. Bagaimana kalau bacanya masih salah-salah nggak masalah, karena Allah menilai atas usahanya. Nah gitu. Jadi harus utuh surat Al-Fatihah dibaca ayat 1 sampai 7. Kalau betul-betul belum memungkinkan ya dengan hafalan, maka boleh dengan melihat mushaf. Kenapa? Karena ini bagian dari keringanan, terutama bagi saudara-saudara kita yang baru belajar Islam, gitu ya. Nah, adapun bacaan surat setelah surat Al-Fatihah, surat-surat pendek misalnya ya, surat Al-Ikhlas, Qul Huwallahu Ahad dan seterusnya, itu hukumnya sunnah. Sunnah. Jadi kalau kita baca dapat pahala besar dari Allah. Tapi kalaupun tidak memungkinkan, ya bagi teman-teman yang baru belajar maka tidak masalah gitu. Gitu mungkin ya. Jadi harus mengetahui gerakan dan bacaan yang rukun dan yang sunnah. Kalau yang sunnah tidak dikerjakan tidak apa-apa. Tapi nanti kalau ada sunnah seperti sunnah abad dan seterusnya ya, nanti dalam fikih mazhab Syafi'i itu di akhir sholat kita menunaikan namanya sujud sahwi. Ya, nah nanti itu pembahasan sendiri tapi informasi saja. Nah, gitu mungkin ya. Bu Dewi sudah lebih jelas, Bu Dewi?
Alhamdulillah sudah, Ustaz. Jadi kalau misalnya Ya, tambahannya, jadi yang itu bacaannya apa, Bu? Yang kepotong tadi misalnya seperti apa? Waktu sujud, ruku, atau apa, Bu? surat pendek, Ustaz. Ah, Sesudah surat. Al-Fatihah, saya kan suka belajar menghafal sedikit-sedikit surat yang lain, masa kulhu terus gitu, Ustaz. Alhamdulillah. Semangat, Ibu. Ya. Boleh ya, Ustaz ya? Boleh sekali. Misalnya begini, Qul huwallahu ahad. Hafalnya cuma sampai situ karena baru ngapal Ya, sampai misalkan surat yang lain begitu, ya. langsung Allahu Akbar ruku, nggak apa-apa, Ya. Bu. Nanti ayat Barakallah, 2 Ustaz. mau Alhamdulillah. dibaca Makasih. di rakaat kedua juga boleh. Nah, gitu. Alhamdulillah. Makasih banyak, Ibu. Mudah-mudahan semangat terus menghafal Quran, insya Allah. Amin. Alhamdulillah Ustadz, biar ganjil ada satu orang lagi, biar ganjil ya. Insya Allah akan disampaikan oleh Kang Hussein. Kepada Kang Hussein, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pak Hussein. Tafadhol, Pak Hussein. Ya, Ustaz. Gini, Ustaz, saya menyimpulkan jadi kalau tentang kajian-kajian, kan saya sangat tertarik tentang kajian-kajian tentang siapa diri kita, untuk apa kita diciptakan. Saya sering mendengar kajian-kajian seperti itu, tapi saya jadi timbul pertanyaan, karena di Kristen pun manusia itu diciptakan, kalau di Alkitab ditulisnya, perintah Allah itu beranak cuculah, kuasailah itu, dan taklukkanlah itu dalam namaku. Gitu. Jadi sebenarnya kita itu di dunia ini, sepertinya saya mengambil kesimpulan, Ustaz, tolong mohon pencerahannya, sepertinya dunia ini dibikin Allah seperti permainannya Allah. Jadi Allah bikin permainan, manusia itu hanya sementara di dunia. Jadi intinya itu kita semua yang kita lakukan ini hanya untuk menyembah kepadanya aja. Sebenarnya hanya itu aja intinya sebenarnya, Ustaz. Kesimpulan saya. Bagaimana, Ustaz? Mohon pencerahannya. Masya Allah. Ya, jadi kalimat Bapak yang terakhir benar. Bahwa kita diciptakan oleh Allah ya untuk beribadah semata kepadanya. Lalu kalau ada pernyataan-pernyataan tambahan, apakah kita dipermainkan oleh Allah? Tentu tidak benar kalimat ini. Kita harus sepakati bahwa Allah itu maha sempurna. Ya, tidak ada yang dilakukan Allah kecuali benar. Nah, di sini saja dulu kita harus sepakati. Kalau kita sepakat dengan ini, maka kita akan yakin bahwa semua perbuatan Allah pasti benar. Rabbana ma khalaqtaha dza batila. Ya Allah, tidak adalah satu perbuatanmu yang engkau ciptakan itu sia-sia, nggak ada. Ya? Dan Allah punya sifat, karena Allah maha sempurna, maha kuasa, maha memiliki segala sesuatu. Allah punya sifat iradah, punya sifat berkehendak. Apa saja yang Allah mau, terserah Allah. Karena Allah yang maha kaya, maha hebat. Innallaha yaf'alu ma yasha. Innallaha yaf'alu ma yurid. Sesungguhnya Allah apa saja yang akan dilakukan olehnya. Jadi kita tidak bisa Apa Allah sedang menguji dirinya sendiri, Ustaz? Nah, kalau sudah seperti ini, pertanyaannya sudah bisa membuat kita bingung sendiri, gitu ya. Nah, jadi Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak membebani kita untuk berpikir tentang apa yang Allah lakukan. Tapi kita diminta untuk memikirkan dan melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Nah, inilah pentingnya yang disebut dengan tunduk patuh. Jadi ibadah itu artinya tunduk, pasrah, patuh. Artinya apa yang diinginkan oleh Tuhan semesta alam, kita disuruh sholat, ngaji, perbaiki dunia ini, jangan rusak, perbaiki, jangan dirusak. Adakan perdamaian, sedekah, dan seterusnya. Apa yang Allah perintahkan pasti baik bagi kita dan manfaatnya akan kembali kepada kita. Kita akan diberikan kebahagiaan dunia akhirat. Gitu. Jadi wilayah kita bukan wilayah Allah apakah main-main menciptakan kita, Allah apakah mempermainkan kita, apakah Allah dan seterusnya seperti yang barusan. Tidak ada kelayakan kita menanyakan hal itu kepada Allah. Nah, mungkin kalau diskusi seperti ini kepada filosof ya, teori-teori konspirasi, mungkin
bisa dibahas. Tapi kalau di dalam Islam sudah begitu detail dan indah. Karena apa? Karena kerjakanlah, kata Rasulullah, apa yang manfaat bagimu. Kalaupun kita tahu Allah mempermainkan kita, lalu apa? Apa ininya bagi kita? Kita akan ingkar. Nah, saat kita ingkar itulah kita akan keluar dari jati diri kita dan kita akan rugi. Itu, dan begitu banyak contoh orang yang sudah ingin bebas ya dari aturan, nggak mau sholat, dan ujung-ujungnya dia hanya dapatkan apa? Dapatkan kesengsaraan dunia dan akhirat. Itu. Ya, jadi kita nggak usah coba-coba karena tuntunan di Al-Quran, alhamdulillah sudah begitu indah. Gitu ya. Allahu alam, Allahu alam. Silakan kalau ada Syukran, tambahan. Ustaz. Alhamdulillah Ustadz. Bagi sahabat-sahabat yang masih penasaran, masih bertanya, ya, silakan nanti akan kami kirimkan kembali format pertanyaan yang insya Allah akan dijawab oleh Ustadz langsung lewat voice note. Jadi bagaimana tentang nikmat Islam ini ya? Jadi minta tolong nih karena ada ibunya, ini mohon maaf ya, beliau sampai mengancam untuk bunuh diri nih kalau enggak kembali lagi ke agama sebelumnya. Maka kami sampaikan dalam pertemuan ini, nikmat iman dan Islam ini adalah nikmat yang paling berharga dalam kehidupan kita. Kalau dia mau diukur dengan seluruh dunia dan isinya, nggak akan bisa terukur. Karena apa? Karena orang yang beriman dan memeluk Islam itu adalah karunia langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak diberikan hanya karena orang itu kaya, tidak diberikan semata-mata karena orang itu punya jabatan tinggi, enggak. Bahkan tidak diberikan semata-mata karena dia keluarga orang Islam, dapat, enggak. Bahkan keluarga Nabi Muhammad SAW sendiri belum tentu dapat hidayah yang nikmat ini. Sehingga ini membuat Nabi seringkali menangis mengingat perjuangan paman beliau Abu Talib, mohon maaf ya. Nah, beliau sedih karena apa? Abu Talib membela beliau mati-matian, di ujungnya tidak sempat mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah. Padahal kalimat ini Allahu Akbar, kalimat yang sangat berharga dalam kehidupan kita. Sehingga tidak bisa dinilai dengan apapun. Gitu ya. Bagaimana dengan ancaman orang tua? Tidak masalah. Itulah cara setan ya untuk mengembalikan kita. Kemarin sudah disampaikan dua yang nggak suka ketika kita menikmati iman dan Islam ini. Satu, setan. Iblis laknatullah alaih. Dua, hawa nafsu. Ya, jadi kalau ngikut nafsu, enaknya memang, nggak mungkin saya biarkan ibu menikah. Enggak, tidak separah itu. Dan apa yang diancamkan ini jauh-jauh hari di zaman Nabi pernah terjadi. Mari kita lihat misalnya kisah sahabat yang mulia. Saya lupa namanya Kang Usep. Jadi salah satu duta ya sahabat Nabi yang diutus dari Mekah ke Madinah. Jadi membuka dakwah Madinah. Nah, masih ingat namanya Kang Usep? Seorang pemuda yang ganteng, gagah, dan paling kaya. Jadi saat masih jahiliyah dia menggunakan pakaian terbaiknya yang kalau lewat itu 5 meter setelah beliau lewat masih tercium baunya. Setelah Islam dibuang oleh keluarganya, diancam, dan ancaman paling parah yang membuat dia sedih ya di awal adalah ancaman ibunya tercinta. Apa katanya? Nak, kalau kamu nggak kembali ke agama nenek moyang kita, saya akan bunuh diri. Karena iman sudah merasuk di dalam diri beliau. Beliau mengatakan, Bu, meskipun engkau punya nyawa ada 50, ada 70, lalu dengan itu engkau terus membunuh diri untuk saya keluar dari agama ini, maka saya nggak akan melaksanakannya. Engkau tahu betapa aku mencintaimu, Bu. Nah, cuman jangan minta aku untuk melakukan hal ini. Nah, ini jadi ancaman seperti ini sudah jauh-jauh hari di zaman Nabi Muhammad SAW sudah pernah terjadi. Apalagi di zaman ini tentu akan sangat banyak. Nah, kita doakan dapat hidayah. Terus kita jalan silaturahim yang baik. Dan jangan goyahkan iman.
Kalau sedih ya jelas wajar, ya. Tapi kita yakin tidak akan dilakukan oleh ibu. Gitu. Bilang kita mencintainya karena Allah, gitu ya, dan seterusnya. Mungkin begitu Kang Usep supaya nggak salah mengambil mengambil sikap. Allahu a'lam bishawab. Ya mudah-mudahan. Ustaz kalaupun nanti ini takut yang pertanyaannya tidak hadir ya, mungkin nanti bisa diulang kembali ataupun nanti Oh dari iya, video di sini ya, dari rekamannya iya. juga mungkin insya Allah ya sahabat-sahabat semua. Mungkin Ustaz untuk kesimpulannya Ustaz. Alhamdulillah begitu. Sahabat-sahabat semua yang baik, mudah-mudahan Allah memberikan kita hidayah taufik untuk senantiasa beriman kepadanya dengan sebenar-benar iman, untuk beribadah kepadanya dengan sebenar-benar ibadah, untuk berakhlakul karimah dengan sebenar-benar akhlak yang baik. Mudah-mudahan Allah mengistiqomahkan dalam iman dan Islam sampai kita husnul khotimah. Terus belajar karena ilmu terus berkembang dan jadi pupuk iman kita. Dekati orang-orang soleh, dekati orang-orang berilmu karena dengannya hati kita akan tenang dan tambah yakin dengan agama ini. Ya, terima kasih banyak dan mohon maaf atas segala kekurangan. Yang benar hanya milik Allah, yang salah dari saya pribadi mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran kepada Ustaz Sigit Bayanggara. Mudah-mudahan dengan pembelajaran tersebut menjadi jalan bagi kita untuk lebih mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kepada Ustaz Sigit juga mudah-mudahan Allah karuniakan kesehatan dan mudah-mudahan sakitnya beliau menjadi penggugur dosanya. Alhamdulillah sahabat-sahabat, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.